Baik, kita lanjutkan ya dari rekaman yang sebelumnya. Nah, ini contoh ketika kita menggunakan kata kunci yang berbeda dan hasilnya akan berbeda. Ini contohnya kalau kita menggunakan kata kunci ini ya, hasilnya adalah 5. Kalau kita menggunakan kata kunci pencarian yang lain, hasilnya ini ada 12. Dan yang satunya ini hasilnya 0 sama sekali. Nah, kemudian kalau tadi ya kita sempat membahas tentang boolean operator and, or, atau not. Kalau kita menuliskan di search box ini ya tanpa ada boolean operator sama sekali yang kita gunakan, nah maka ini akan dianggap secara otomatis atau spasi ini akan dianggap sebagai or ya gitu. Jadi itu secara otomatis gitu. Jadi gambarannya seperti ini. Kemudian cara kita untuk menggunakan boolean operatornya adalah seperti ini. Tadi kita sudah merumuskan masing-masing sinonim dari komponen Pico ya kan. Kita sudah menentukan Piconya. Setelah itu kita sudah mencari sinonimnya gitu kan. Setelah sinonimnya kita cari, kemudian cara menggabungkan atau menulisnya dengan boolean operatornya adalah seperti ini. Kalau dalam satu komponen, ini satu komponen P gitu ya, problem, patient, population gitu, maka antar sinonim tadi misalnya ada 2, ada 3 sinonim yang sudah kita rumuskan, kita gabungkan dengan boolean operator OR. Kalau begitu pula untuk yang komponen I, komponen C dan seterusnya. Kalau komponen I misalnya ini kita ada tadi dexamethasone dengan glukokortikoid, maka kita gabungkan dengan boolean operator OR. Begitu seterusnya kalau dalam satu komponen. Kemudian dari semua komponen Pico kita gabungkan ya kan, tadi P sudah ada sinonim A, B, C, misalnya intervensi ada sinonim A, B, C dan seterusnya. Ketika kita akan menggabungkan semua komponen, maka kita menggabungkannya adalah P, kemudian pakai boolean operator N, kemudian I kita tuliskan, kemudian kita gabungkan lagi dengan N. Nah, caranya adalah seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar ketika kita aplikasi langsung menggunakan PubMed gitu ya. Nah, ini adalah hasilnya kalau kita menggunakan boolean operator tadi. Nah, nanti hasil yang akan kita cari itu betul-betul spesifik yang ada di sini ini. Gitu. Kemudian selain kita menggunakan ini ya boolean operator, langkah yang selanjutnya adalah kita perhatikan atau perlu perhatikan tentang control vocabulary atau text word ya. Apa itu control vocabulary? Nah, control vocabulary ini sering disebut sebagai medical subject heading atau MESH ya, ini MESH. Nah, biasanya ini dalam database jurnal ini sudah ada MESH-nya gitu ya. Jadi contohnya nanti kalau kita ngeklik gitu, misalnya di PubMed kita klik coronavirus gitu ya, kemudian akan muncul kan kayak di bawahnya tulisannya. Nah, itu yang disebut sebagai medical subject heading. Kemudian kalau di dalam beberapa database yang lainnya itu MESH-nya ini beda-beda gitu, control vocabulary-nya beda. Kalau pada Embase itu namanya adalah M3 dan seterusnya. Kemudian, nah ini contohnya ya, misalnya kita mengeklik, nah ini kita kalau mencari AIDS gitu ya, tanpa menggunakan control vocabulary, tanpa menggunakan MESH, hasilnya sekian, 1 dari 20 ini 38. Tapi kalau kita menggunakan MESH ya, medical subject heading, hasilnya adalah sekian, 75.350 sekian. Nah, itu bedanya nanti di situ. Jadi dari hasil pencariannya akan berbeda. Nah, ini ya. Ini contoh lainnya gitu ya. Nah, ini memang masih tampilan PubMed yang lama, nanti akan saya tunjukkan untuk tampilan PubMed yang baru nanti ketika kita langsung praktek gitu ya. Nah, ini tampilan yang baru sudah seperti ini ya. Nanti kalau Anda buka PubMed, ini munculnya sekarang sudah seperti ini. Kemudian ini kalau di Cochrane Library, nah kalau Anda buka Cochrane www.cochranelibrary.com, ini sudah ada di sini ya medical subject headingnya ada di sini MESH-nya.
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Anda perhatikan limits, limitation, truncation atau proximity. Apa itu limitation? Limitation itu batasan gitu ya. Artinya apa? Misalnya Anda mau mencari artikel hanya yang desainnya adalah systematic review saja, atau mau mencari yang systematic review, meta analisa dan randomized control trial dan seterusnya. Atau misalnya Anda mau membatasi yang mau Anda cari hanya artikel dalam 10 tahun ke belakang atau 15 tahun dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut sebagai limitation. Nah, nanti saya tunjukkan juga nanti ketika kita sudah praktek di PubMed-nya gitu ya. Kemudian truncation dan proximity. Truncation ini singkatan ya. Kayak singkatan yang digunakan. Jadi biasanya kalau kita menulis vaksin ada truncationnya ini ya, tanda bintang di atasnya. Ini nanti artinya bisa banyak, bisa vaksin, bisa vaccines gitu ya, jamak tunggal gitu ya, bisa vaccination, proses pemvaksinannya gitu kan. Berarti ini suatu kegiatannya. Kalau ini kan berarti vaksinnya gitu kan. Kemudian kalau misalnya kita pakai protect dengan truncation, bisa protect gitu ya, melindungi, bisa protection ya, protection ini perlindungan atau protective, apa kata sifat gitu ya, dengan protect gitu ya. Jadi ini kalau dalam bahasa Inggris itu ada apa ya, ada noun, adjective, adverb gitu ya. Nah seperti itu. Jadi memang harus hati-hati kalau kita menggunakan truncation. Kemudian kalau proximity ini juga kayak singkatan gitu ya. Jadi kata atau apa ya, terms gitu ya yang digunakan singkatan, tapi biasanya ini kayaknya lebih ke adjektif gitu ya. Jadi dia punya lebih dari satu kata sifat gitu. Adjektifnya tuh lebih dari satu gitu. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita mencari literatur atau evidence ya, atau artikel pada database jurnal yang memang itu sudah terpercaya dan banyak digunakan. Contohnya apa? Nah ini kita bisa cari misalnya di Dynamed, UpToDate, NICE, Cochrane, PubMed, Embase, kemudian BMJ dan seterusnya. Nah ini beberapa contoh, misalnya kalau penelitiannya atau artikelnya dalam bentuk sintesis kita bisa cari di sini, di Cochrane, di Medline atau di Prospero. Kalau misalnya dia single study kita bisa cari di sini ya, di ProQuest, Scopus, Medline atau Embase dan seterusnya, seperti itu ya. Ini beberapa contoh-contoh, nanti Anda bisa lihat. Nah ini tampilannya udah berbeda ya. Nah seperti ini. Nah kemudian, ini yang nanti akan kita banyak pelajari, bagaimana cara kita melakukan pencarian di PubMed atau Medline. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Nah yang pertama adalah kita menggunakan Advanced Searching Builder, menggunakan Clinical Queries, dan menggunakan Search Box. Seringkali ini yang paling umum dilakukan, kita itu melakukan pencarian itu hanya menggunakan Search Box ya. Saya sendiri sering ini hanya menggunakan search box. Nah, untuk yang advanced searching builder ini nanti akan saya jelaskan langsung dengan praktek ya. Nah, ini biasanya akan berguna kalau Anda mau membuat suatu review, misalnya dalam bentuk naratif review ataupun misalnya systematic review dan meta analisa. Kenapa? Karena ini history pencarian kita ini akan terrecord gitu. Jadi kita bisa melihat kalau kita searching menggunakan kata kunci ini, hasil kita berapa. Kalau kita menggunakan kata kunci ini, hasilnya berapa. Kita menggunakan kata kunci ini, hasilnya berapa, dan seterusnya. Itu akan terrecord gitu di situ. Begitu ya. Nah, oke, kita akan pelajari dulu bagaimana cara kita melakukan advanced searching builder. Nah, ini kalau kita buka PubMed, halamannya seperti ini. Di sini ada advance ini ya. Nanti kita bisa klik advance itu. Nah, tampilan yang baru akan muncul seperti ini. Di sini ada fields, ini ada katanya, kemudian ini ada boolean operatornya di sini ya. Bisa add, and, nor ataupun not. Kemudian ini adalah query box-nya. Gitu. Nah, ini gambaran ini contoh, memang ini masih menggunakan PubMed yang lama. Jadi caranya adalah seperti ini gitu ya. Jadi ketika nanti Anda mau melakukan advanced searching builder, maka Anda masukkan per komponen Pico dulu. Jadi kita masukkan dulu dari komponen P dulu,
termasuk ke semua sinonim yang sudah kita cari tadi. Contohnya kan tadi kalau komponen P-nya ada apa tadi, misalnya kan P-nya itu ada kebetulan bacterial meningitis, ada Haemophilus meningitis, atau ada ini kebetulan yang intervensi gitu ya. Nah, yang pertama kita cari dulu mestomnya. Kita cari mestomnya, kemudian kita klik tadi kata yang mau kita cari, bacterial meningitis. Kemudian kita pilih boolean operatornya OR. Masih ingat ya kalau dalam satu komponen itu OR. Kemudian kita cari lagi di sini yang title atau abstrak, kita klik yang sama. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk semua sinonimnya. Gitu ya. Kemudian nah, itu kalau yang lama itu kita bisa klik di sini add to history. Nanti akan muncul di sini. Itu historinya seperti ini, hasilnya sekian. Kita lakukan yang sama untuk komponen yang lainnya. I, O, dan seterusnya sampai semua komponen selesai. Kemudian nanti semua komponen yang sudah selesai tadi ya kita gabungkan gitu ya. Kita gabungkan. Nah, ini udah muncul di sini untuk outcome misalnya ya. Semua komponen di sini kita gabungkan, kita add, dan di sini menggunakan boolean operatornya adalah N. Nah, sekarang kita akan masuk ke akan saya tunjukkan untuk yang baru ya. Jadi memang agak sedikit berbeda. Nah, ini kalau kita buka advance gitu ya. Nah, kita buka advance. Nah, hasilnya seperti ini. Ini ya, kita klik dulu menggunakan mestom. Kita klik tadi. Misalnya komponen P-nya tadi ada bacterial meningitis. Nah, inilah yang disebut sebagai mestom. Kita klik di sini. Ingat ini boolean operatornya dalam satu komponen, maka kita pakainya adalah OR, gitu kan? Ini akan masuk di sini. Kemudian setelah mestom kita cari title abstraknya. Klik kata sama, bacterial meningitis. Ya, kita harus perhatikan ini penulisannya harus sama dengan ini, jangan sampai salah karena ini dalam bahasa Inggris gitu ya. Ini masih sama OR ya. Kita klik OR. Kemudian sinonim yang kedua, kan tadi ada Haemophilus meningitis ya, sama kita cari dulu pakai mestom gitu ya. Haemophilus meningitis. Oke. Masih OR ya kan dalam satu komponen. Kemudian kita cari untuk title abstraknya dengan sama. Ingat, perhatikan baik-baik. Haemophilus. Katanya yang diketik harus betul. Klik OR lagi gitu kan. Oke, ini tadi komponen P-nya cuma ini ya kan, yang tadi dari kasus yang kita bahas tadi ya. Kemudian kita mau ke komponen selanjutnya. Nah, ini antar komponen kita gabungkan dengan N. Kita klik N di sini. Kemudian kita ulangi hal yang sama untuk komponen I. Nah, tadi kan ada apa tadi? Dexamethasone ya kan, dexamethasone. Ini kita cari OR. Kemudian title abstraknya masih sama, dexamethasone, masih sama OR ya berarti ya. Kemudian sinonimnya apa tadi selain dexamethasone? Oh, ada glukokortikoid. Kita ulangi pakai mestom. Betulan ini nggak ada. Steroid misalnya ada nggak? Steroid. Glukokorti. Ini kalau salah nggak mau muncul. Ini nggak ada ya. Berarti oke. Misalkan cukuplah satu ini dulu misalnya ya. Kita cari komponen selanjutnya. Tadi yang O, hearing loss. Hearing loss. Oke, kita cari yang komplit hearing loss saja. Berarti ini jangan lupa karena beda komponen, kita pakai N, kemudian ini kita add gitu ya. Kemudian di sini ulangi lagi untuk title abstrak, kita tulis sama complete
ring close, or kita klik. Udah semua ini kan, udah semua komponen sudah kita masukkan di sini ya. Kemudian kita search.